Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Tehadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 22 April 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang menarik kita kepada Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu berinisiatif untuk mendekatkan dirimu kepada kami. Tuhan, semoga hati dan telinga iman kami selalu merasakan dan mendengarkan bisikan-Mu, dan biarkanlah kami selalu tinggal dan hidup bersamamu sampai selama-lamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 44 sampai 51. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Kisah dalam bacaan pertama, tema renungan kita hari ini ialah Tuhanlah yang menarik kita kepada Kristus. Kisah dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, bab 8 ayat 26 sampai 40 sangat menarik. Rasul Filipus bertemu dengan seorang yang pulang dari ziarah ke Yerusalem. Sambil duduk dalam keretanya, peziarah itu membaca kitab Nabi Yesaya, tetapi dia tidak memahaminya. Kemudian Roh Tuhan berkata kepada Filipus untuk pergi mendekati dia. Filipus berkata kepadanya, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan bacakan itu?" Dengan jujur dia menjawab, "Bagaimanakah aku dapat mengertinya kalau tidak ada yang membimbing aku?" Dia tidak memahami apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya yang berbunyi, "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita sudah diberi otak untuk memahami sesuatu. Tetapi otak kita masih sangat terbatas. Untuk itu, kita butuh pertolongan sesama.
Peziarah ini adalah seorang berpendidikan, tetapi tetap tidak memahami isi kitab suci. Kini Tuhan berinisiatif untuk mendekati peziarah ini dan menjelaskan apa yang sedang dibacanya. Tuhan menyuruh Filipus mendekati orang itu. Suatu bukti betapa besarnya kasih Tuhan kepada manusia. Dia selalu berinisiatif menyelamatkan manusia. Dialah yang menarik peziarah ini datang kepada Kristus, dan sebagai tanggapannya, ia memberi dirinya untuk dibaptis. Benar kata Yesus dalam Injilnya hari ini, tidak seorang pun dapat datang pada Bapa, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku. Jadi Tuhanlah yang selalu berinisiatif menarik kita kepada Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Yesus dalam Injilnya hari ini juga menjelaskan kepada kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Tuhan selalu berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Yang mengutus nabi-nabi yang mengajarkan manusia tentang Allah dan menyampaikan kepada manusia bahwa Mesias, penebus, akan datang untuk menyelamatkan manusia. Kemudian sewaktu Yesus Kristus hadir di tengah manusia, ia bukan hanya mengajar manusia tentang keselamatan, tetapi lebih dari itu, yaitu memberi dirinya, tubuh dan darahnya menjadi makanan dan minuman rohani demi keselamatan manusia, agar manusia mampu berjalan mencapai tujuan akhir, yaitu hidup bersama Bapa dalam kerajaan surga. Tanpa inisiatif Tuhan, manusia tidak mampu menghadap Tuhan. Benar apa yang dikatakan Yesus, tidak seorang pun dapat datang padaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapakku. Tidak bisa dibayangkan kalau Tuhan tidak peduli dengan kehidupan manusia. Sebagai manusia berdosa, kita harus selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia sangat mencintai kita, selalu siap mengampuni dosa kita, dan setia menepati janjinya, walaupun kita manusia sering jatuh ke dalam dosa. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, tanggapilah kasih Tuhan dengan memberi diri seutuhnya kepada Dia, dan jadilah miliknya untuk selama-lamanya. Jangan biarkan diri kita dikuasai setan, karena setan pada dasarnya selalu bertentangan dengan Tuhan dan membawa manusia menuju pada kebinasaan. Kita berdoa, semoga hati dan telinga iman kita selalu merasakan dan mendengarkan bisikan Tuhan, dan membiarkan diri kita selalu tinggal dan hidup bersama Tuhan, karena Dia sesungguhnya adalah pemilik hidup kita, pencipta kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus, mereka-mereka yang sakit dan mengalami kesulitan hidup, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.